Namun AHY sempat menyebut bahwa Demokrat membuka diri selain dengan koalisi perubahan. Pernyataan ini nih yang bikin Anies ketar-ketir. Waduh, jadi masih ada kemungkinan dong Demokrat bergabung dengan partai di koalisi lain. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sejak deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, dunia politik tanah air jadi hingar-bingar ya. Para petinggi partai politik jadi incaran awak media. Kebetulan waktunya bersamaan dengan Lebaran, di mana banyak petinggi partai yang sekalian bersilaturahmi. Prabowo menyambangi Presiden Jokowi di Solo, publik pun rame. P3 mengumumkan dukungan terhadap pencapresan Ganjar, media juga rame. Lalu para ketua umum Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bertemu, publik rame lagi. Apalagi awalnya ada rencana Prabowo bergabung untuk bertemu dengan para ketua umum partai KIB ini ya. Namun nggak jadi. Dan yang terakhir kemarin itu Ketua Umum Golkar menyambangi SBY dan AHY di Cikeas. Publik pun rame lagi. Koalisi perubahan yang mengusung Anies sepertinya mulai tenggelam ya dalam pemberitaan. Sebelumnya, pemberitaan politik seakan terpusat ke sana, terpusat ke kegiatan Anies bersafari politik ke berbagai daerah, terpusat pada pilihan-pilihan cawapres buat mendampingi Anies, terpusat pada kapan koalisi perubahan mendeklarasikan Anies secara resmi. Namun, sekarang partai-partai politik lain seperti PDIP, Gerindra, Golkar, P3, PKB, PSI, dan lain sebagainya yang meramaikan pemberitaan media. Apakah ini pertanda bahwa Anies mulai meredup, mulai tidak menarik? Kemarin, Sabtu tanggal 29 April terjadi sebuah pertemuan yang menarik, yakni antara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dengan SBY dan AHY di Cikeas. Beberapa hari sebelumnya, P3 menggelar acara deklarasi dukungan terhadap pencapresan Ganjar Pranowo. Padahal P3 merupakan bagian dari koalisi KIB bersama PAN dan Golkar. Mengenai nasib koalisi KIB, ketiga ketua umumnya sudah melakukan pertemuan pada hari Kamis lalu, tanggal 27 ya. Hasil dari pertemuan ini menyatakan bahwa KIB tetap solid dan tidak bubar, walaupun P3 sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara itu, PAN dalam berbagai pernyataannya juga memberikan sinyal dukungan terhadap pencapresan Ganjar. Bahkan, sudah ada pernyataan juga dari Sekjen PAN bahwa partainya diajak PDIP untuk ikut mendukung Ganjar sebagai capres. Nah, tinggal Golkar ya. Golkar ini kan katanya sudah menetapkan akan mengusung ketua umumnya Erlangga sebagai capres, sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional pada tahun 2019. Namun, saya kira kondisinya masih cair, sesuai dengan pernyataan mereka bahwa KIB nggak bubar. Oleh sebab itu, Golkar menyambangi Cikeas itu bisa jadi sebagai penjajakan ya. Untuk bisa mengusung capres sendiri, Golkar yang punya 14% kursi di DPR perlu satu partai lagi dengan kursi setidaknya 6%. Demokrat sendiri punya 9,3% kursi di DPR, jadi pas dong ya. Siapa tahu kan Erlangga bisa berpasangan dengan AHY buat maju nyapres. Namanya juga penjajakan ya, dan itu sah-sah saja. Saya tidak mempertanyakan mengapa Golkar sepertinya mendekati Demokrat. Saya justru tertarik untuk mengetahui mengapa Golkar tidak mendekati Nasdem. Kalau kata Erlangga, pasca pertemuan dengan SBY dan AHY, memang ada kebersamaan antara Golkar dengan Demokrat ketika SBY masih menjabat sebagai presiden. Walaupun ada perbedaan politik, namun sesudah Pilpres 2024, silaturahmi dan komunikasi antar partai politik harus tetap dilakukan. Saya kira ada faktor Anies yang menyebabkan Golkar lebih fokus ke Demokrat. Partai Nasdem kan sudah jelas mengusung Anies ya. Sedangkan Demokrat, walaupun berada di sisi oposisi, namun ternyata tidak tunduk pada Anies. Saya kira Golkar masih melihat adanya fleksibilitas di sisi Demokrat ya.
Apalagi AHY sempat disebut namanya oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu capres-cawapres 2024. Tentu saja waktu itu nama Anies nggak disebut ya. Artinya ketika Erlangga maju nyapres berpasangan dengan AHY, ini tidak bakal merusak hubungan dengan Presiden Jokowi. Kalau Anies kan antitesisnya Presiden Jokowi. Bahkan Nasdem yang mengusung juga disebut sembrono oleh Presiden Jokowi. Kita paham lah ya. Sepertinya Erlangga juga paham bahwa sosok Anies ini seperti kacang lupa sama kulitnya. Seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini terlihat dari pernyataan petinggi Gerindra bahwa Anies bisa jadi gubernur DKI Jakarta dulu kan berkat jasa Prabowo dan para kader partai Gerindra. Diceritakan bahwa banyak kader Gerindra yang gregetan. Mereka berjuang untuk mendukung dan memodali Anies di Pilkada DKI. Bahkan sampai patungan katanya. Namun ketika Anies maju nyapres, Anies disebut tidak punya etika karena tidak pernah sowan atau menemui Prabowo. Ini kan sifat dan sikap yang buruk ya. AHY saja punya hubungan baik dengan Gibran, anak Presiden Jokowi. Walaupun AHY ini kerap mengkritik Presiden Jokowi. Dan di depan publik, Presiden Jokowi tetap mengakui bahwa AHY ini merupakan salah satu dari bakal Capres-Cawapres 2024. Berlawanan tapi nggak musuhan gitu ya. Nah, memang sesudah pertemuan antara Erlangga dengan SBY dan AHY, belum ada pernyataan tanda kerjasama ya. Pernyataan yang keluar itu berkisar pada niatan untuk saling menghormati antar partai-partai yang saling bersaing di pemilu. Namun AHY sempat menyebut bahwa Demokrat membuka diri selain dengan koalisi perubahan. Pernyataan ini nih yang bikin Anies ketar-ketir. Waduh, jadi masih ada kemungkinan dong Demokrat bergabung dengan partai di koalisi lain. Dan pastinya tidak mengusung Anies. Gimana nih nasib Anies? Ternyata piagam koalisi yang sudah ditandatangani itu tidak menjamin bahwa partai-partai koalisi perubahan bakal terus bersatu. Perpaduan antara Nasdem dan PKS saja tidak bakal bisa mengusung Anies nyapres karena belum mencapai angka presidential threshold 20%. Mana angka perolehan Anies di berbagai survei sepertinya nggak maju-maju ya. Selalu berada di posisi ketiga. Anies pun bingung. Mungkin Anies harus segera merayu Demokrat ya, supaya nggak pindah ke tempat lain. Kita lihat saja perkembangannya ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara.